Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian yang kemarin. Waman aradal akhirata, waman dan barang siapa arada yang menginginkan al-akhirata, akhirat, yakni maksudnya adalah man arada thawabal akhirati, barang siapa yang menginginkan pahala akhirat, wasa'a dan dia berusaha laha untuk akhirat, sa'yaha dengan usaha akhirat, maksudnya amilalil akhirati amalan minal a'mali sholihati, maksudnya adalah dia mengerjakan amalan untuk akhirat ya, dengan amalan daripada amalan-amalan yang soleh. Dia mengerjakan amalan-amalan soleh untuk akhirat. Khalison dengan ikhlas, liwajhihi karena mengharap ridhonya Allah, wa huwa mu'minun dan adapun dia itu dalam keadaan beriman. Yakni ma'al amali yakunu mu'minan. Maksudnya adalah beserta amalnya dia itu, maksudnya amalan yang dia kerjakan itu dia dalam keadaan beriman. Li'annahu karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, uhunya jauh kembali kepada Allah ya, la yaqbalul amal, tidak menerima amal, bi ghairi imanin, tanpa didasari dengan iman. Faulaika maka mereka itu maksudnya adalah alladzina ya'maluna, orang-orang yang mengerjakan amalan, wa yatlubuna dan mereka meminta ya, thawabal akhirati, pahala akhirat. Maksudnya mereka yang beramal amalan soleh ya, dan mereka mengharapkan pahala akhirat. Wala ya'maluna dan mereka tidak mengerjakannya itu liria dunya, karena riya dunia. Kana sa'yuhum maka ada apa usaha mereka itu, usaha untuk akhirat mereka itu mashkuro, yakni amalhum makbula. Mashkuro di sini maksudnya adalah diterima ya, disyukuri, diterima. Yakni maksud daripada sa'yuhum mashkuro ini adalah amaluhum makbula. Makbula kok dibaca nasab? Karena sebenarnya di sini ada kana ya, kananya di mahdzuf, dibuang ya, disembunyikan. Amaluhum makbula. Jadi aslinya kana amaluhum makbula. Ya, maksudnya amal mereka itu diterima. Kullan semuanya. Numiddu haula'i kami berikan haulai kepada mereka ini, wa haula'i min ata'i rabbika, dan mereka ini min ata'i rabbika dari pemberian Tuhanmu, yakni yu'ta kullan, maksudnya adalah yu'ta diberikan kullan seluruhnya, al fariqaini dua golongan, mir rizki rabbika dari rizki Tuhanmu. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura, wa ma kana manafi di sini, wa ma kana ata'u rabbika mahdzura, dan tidaklah ada pemberian Tuhanmu itu mahdzura, terhalangi ya, tercegah. Yakni maksudnya adalah makana rizqu rabbika mamnu'a, maksud dari makana atau rabbika mahdzura ini adalah makana rizqu rabbika mamnu'a, dan tidaklah ada rezeki Tuhanmu itu terhalang atau tercegah, minal mu'minina ya, dari golongan orang beriman, wal kafiri dan orang kafir, wal bari dan orang yang baik, wal fajiri dan orang yang durhaka. Maksudnya pemberian rezeki Allah terhadap makhluknya itu semua itu tidak terhalang, mau dia orang mukmin, mau dia orang kafir, mau dia orang baik, mau dia orang durhaka, semua mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk pahala akhirat itu hanya khusus untuk orang-orang yang dalam keadaan beriman dan mereka betul-betul mengerjakan amalan akhirat dan karena mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk rezeki ini mau orang kafir, mau orang beriman ya, dua golongan ini mereka tetap mendapatkan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Faqad bayyanallahu, maka sungguh telah menjelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ya, anna min amali anna man amila li ghairi wajhillah, barang siapa yang mengerjakan li ghairi wajhillah,
selain karena mengharap ridhonya Allah, ya. Jadi bukan karena mengharap ridhonya Allah, fala thawaba, maka tidak ada pahala fil akhirat, untuk akhiratnya, wa ma'wahu jahannam, dan tempat tinggalnya itu jahanam, di neraka. Waman amila, dan barang siapa yang beramal liwajihillahi ta'ala, karena mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, fa'amaluhu makbulun, maka adapun amalnya dia makbulun, itu diterima. Jadi kalau betul-betul kita mengerjakan suatu amalan soleh, kita kerjakan ibadah kepada Allah, kita kerjakan sholat, kerjakan memberikan sedekah, kalau kita betul-betul niat ikhlas karena Allah, karena mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, fa'amaluhu makbulun, ke amalnya diterima. Wa idza amila li ghairi wajhillahi ta'ala, dan apabila dia beramal li ghairi wajhillahi ta'ala, bukan karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala, fala nasiba lahu, maka tidak ada bagian lahu, baginya. Makanya dia tidak mendapatkan apa-apa min amalihi, daripada amalnya. Jadi kalau orang beramal bukan karena mengharapkan ridhonya Allah, maka dia tidak mendapatkan bagian apa-apa dari amal. Maksudnya dia tidak mendapatkan pahala apapun daripada amalnya dia. Illal ana wat ta'ab, kecuali lelah, letih, ya. Kama ja fil khabar, sebagaimana datang fil khabari, dalam hadis, ya. Maksudnya telah dijelaskan di dalam suatu hadis. Qala, berkata, haddatsana Muhammad bin Fadil, ya, telah berkata al-faqih, telah menceritakan kepada kami, siapa Muhammad bin Fadil, telah berkata, haddatsana Muhammad bin Ja'farin, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Haddatsana Ibrahim bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Yusuf. Haddatsana Ismail, telah menceritakan kepada kami Ismail dari Amr, wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, rubba shaimin, banyak orang-orang yang berpuasa, laisa lahu hadzun, tapi mereka tidak mendapatkan bagian, hadzun artinya tidak mendapatkan pahala, min shaumihi, dari puasanya, ilal ju', kecuali lapar, wal atshu, dan haus. Ya, artinya berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya, tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan bagian dari puasanya, kecuali hanya mendapatkan rasa lapar dan haus. Warubba qaimin laisa lahu hadzun, waruba, dan banyak orang yang beribadah, qaimin, orang yang beribadah, laisa lahu, tidak ada baginya, hadzun, bagian, min qiyamhi, dari ibadahnya, illa sahra wan nasoba, illa sahru wan nasobu, ya. Kecuali sahar itu melek di malam hari, begadang, ya. Jadi dia mengerjakan ibadah di malam hari. Banyak orang yang mengerjakan ibadah di malam hari, dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadahnya tersebut, kecuali sahru, begadang, ya. Warna sobu, letih, lelah, capek. Jadi dia mendapatkan capeknya begadang, ya, matanya ngantuk, merah mungkin, ya, kepalanya pusing karena habis melek malam untuk beribadah, tapi ibadahnya sia-sia, tidak mendapatkan apa-apa. Yakni idza lam yakun saumu, maksudnya adalah apabila ada puasa, wassalatu, dan sholatnya orang tersebut, liwajihillahi ta'ala. Jadi apabila puasa dan sholatnya orang tersebut bukan karena mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tidak ada di dalam puasa dan sholatnya itu untuk mengharap ridhonya Allah. Fala thawaba lahu, maka tidak ada pahala lahu, baginya. Kama ruwiya an ba'dil hukama, kama ruwiya, di sini dibaca ruwiya bukan rawa. Kenapa? Karena kita lihat di an di sini, ya, ada kalimat an. Sebagaimana diriwayatkan dari sebagian orang-orang ahli hikmah,
annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, ya, Nabi SAW bersabda, masalu perumpamaan may ya'malu ta'ati, orang yang mengerjakan ketaatan, liriyai, karena riya, wasum'ati, dan sum'ah. Riya dan sum'ah ini hampir mirip ya. Memang tujuannya sama. Riya itu dia memperlihatkan amalnya karena ingin dipuji dan dinilai oleh orang lain. Kalau sum'ah itu amalnya tidak terlihat, tapi dia ceritakan kepada orang. Ya, oh saya habis sedekah tadi di sana tuh di masjid 5 juta misalnya. Oh saya habis membantu anak yatim tadi. Misalnya begitu, dia ceritakan kepada orang, tujuannya apa? Ingin dinilai, ingin dipuji ya. Jadi riya dan sum'ah itu tujuannya sama. Perbedaannya kalau riya dia memperlihatkan amalnya secara langsung, kalau sum'ah dia tidak memperlihatkan amalnya tapi dia menceritakannya. Jadi perumpamaan orang yang mengerjakan suatu amalan taat, amalan ketaatan karena dia riya dan sum'ah, kama sali rojulin, itu seperti seorang laki-laki ya, seorang kharaja ila suq, keluar dari pasar, wa mala'a kaisahu hasotan, dan dia memenuhi kaisahu itu kayak semacam tempat uang tuh. Kalau dulu kan bukan dompet, kantong ya. Dia memenuhi kantongnya hasotan dengan kerikil. Jadi dia keluar mau ke pasar, dia penuhin tuh kantongnya, harusnya dipenuhi dengan uang, dia penuhin dengan kerikil haso. Fayaqulu nasu, maka orang-orang berkata, ma amla'a, ini mata ajubiyah ya, alangkah penuhnya kaisu hadzal rajuli, ma amla kaisa hadzal rajuli, betapa penuhnya kantong laki-laki ini. Maksudnya dipuji sama orang karena kantongnya akan penuh padahal isinya mah kerikil ya. Wala manfaata lahu, dan tidak ada manfaat lahu bagi rajul, siwa maqalatun nasi, selain ucapan manusia. Maka tidak ada manfaatnya itu selain ucapan manusia itu ya. Artinya dia perumpamaan bagi orang yang mengerjakan amalan taat karena dia riya dan sum'ah, itu bagaikan orang yang keluar mau ke pasar, dia memenuhi kantongnya dengan kerikil, kan kelihatan penuh kantongnya. Terus orang-orang berkata, hebat ya, kantongnya penuh, banyak nih uangnya ya. La manfaatul, padahal tidak ada manfaat baginya ya, min amalihi, dari pekerjaan dia itu, kecuali pujian dari orang-orang ya, ucapan manusia. Jadi tidak ada manfaatnya. Wala thawabalahu fil akhirati, dan tidak ada pahala baginya fil akhirat, untuk akhirat. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma amilu, dan kami periksa ya kepada apa yang mereka kerjakan, min amalin, dari suatu amalan atau pekerjaan, faja'alnahu, maka kami jadikan ya amalan tersebut haba ammansuro, seperti debu yang berterbangan. Yakni maksudnya adalah al-amal lati amiluha li ghairi wajhillah. Maksudnya adalah mereka yang mengamalkan atau mengerjakan amalan tersebut bukan karena mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, abtalna thawabaha, maka kami batalkan pahala akhirat baginya. Waja'alnaha, dan kami jadikan amalan tersebut kalhabail mansur, seperti debu yang diterbangkan. Artinya tidak ada tidak manfaatnya, sia-sia. Wahwa, dan adapun maksud daripada al-habaul mansur itu al-ghubar, debu. Alladzi yura, yang yura dilihat atau terlihat, fi syi'a isyamsi ya, di cahaya matahari. Jadi artinya tidak ada manfaatnya ya, seperti debu berterbangan aja begitu, karena dia mengerjakan amalan tersebut bukan karena mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Warawa Waqi', dan meriwayatkan siapa Waqi' dari Sufyan Ats-Tsauri, amman,
ya, asalnya an sama man ya. Jadi amman dari seseorang, sami'a yang mendengarkan siapa orang, mujahidan terhadap orang yang mujahid. Yaqulu ya, berkata siapa orang mujahid tersebut, Ja'a rajulun ilan nabi, telah datang seorang laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan laki-laki tersebut berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni atasaddaqu, sesungguhnya saya bersedekah, bisodaqati, dengan sedekah, faltamisu, maka saya berharap, biha, dengan sedekah tersebut, ya, wajhallahi, untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu, dan saya cinta, saya suka, ayyuqala, ya, dikatakan khairun, orang yang baik, ya. Maksud hadis ini, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, dia berkata kepada Rasul, ya Rasul, saya telah bersedekah ya Rasul, dan saya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tapi di lain sisi saya juga senang, saya juga suka, ya, orang-orang mengatakan saya ini orang baik, ya, hebat bisa bersedekah, ya. Ayuqalu khairun. Fanazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini. Faman kana yarju liqa'a rabbih, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan liqa' rabbih, bertemu Tuhannya, ya. Jadi ayat ini turunnya karena ada satu hadis yang menceritakan seorang laki-laki yang datang kepada Nabi, dia bersedekah mengharapkan ridhonya Allah, tapi di lain sisi juga dia senang dipuji oleh orang lain. Maka turunlah ayat ini. Barang siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Tuhannya, maksudnya apa? Man khofal maqam baina yadaillahi ta'ala, barang siapa yang takut kedudukannya di antara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan wayuqalu, dan ada juga yang mengatakan maksud mangkana yarju liqa rabbi ini adalah mangkana yuridu thawaballahi, barang siapa mengharapkan atau menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan sholihan, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang soleh, yakni khalison, maksudnya adalah dengan ikhlas. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, wala yusyriku bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah mensekutukan dengan seorang pun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi maksud ayat di sini, mangkana yarju liqa rabbih, ada yang mengartikan juga bahwa siapa orang yang mengharapkan, yang menginginkan pahala dari Allah, maka hendaknya dia mengerjakan amalan soleh dengan ikhlas, dan dalam beribadah jangan sampai kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan seorang pun. Artinya ketika kita beramal harus benar-benar karena Allah, jangan ada embel-embel karena manusia juga, kayak hadis barusan ya yang dibacakan. Jadi seorang laki-laki datang, dia bersedekah mengharapkan pahala Allah. Ya sudah, kalau mengharapkan pahala dari Allah, kalau memang mengharapkan ridhonya Allah, sudah mengharapkan ridhonya Allah saja, murni karena Allah. Ya, jangan ada embel-embel karena senang dipuji orang. Jangan ada embel-embel karena orang lain, ya. Maka di sini ayat lanjutannya kan falyamal amalan sholiha wala yusyriku bi ibadati rabbih ahada. Wala yusyriku bi ibadati rabbih ahada, jangan kita menserikatkan, ya, jangan kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, ya, kepada seorang pun. Wallahu a'lamu bishawab.